Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan fenomena El Nino masih akan mempengaruhi iklim Indonesia hingga awal 2027 mendatang. Hal ini berdampak pada musim kemarau tahun ini yang berlangsung lebih kering, dengan puncak kemarau diprediksi pada Agustus hingga September mendatang, dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis 30 Juli 2026, menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan, selain El Nino, terdapat munculnya kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada September hingga Desember 2026. Hingga pertengahan Juli, sebanyak 509 zona musim atau sekitar 54,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Meski demikian, Arda Sena menegaskan masyarakat tidak perlu menyamakan El Nino dengan musim kemarau. Menurutnya El Nino memang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027, namun dampaknya terhadap Indonesia hanya terjadi ketika bertepatan dengan musim kemarau. Kemarau tidak sama dengan El Nino ya. Jadi El Nino-nya masih berlangsung hingga awal tahun 2027, tetapi dampaknya di kita itu selesai mulai pertengahan bulan Oktober lalu berlanjut ke November. Di slide nomor 17, ini menunjukkan sifat hujan bulanannya. Jadi mayoritas di bulan Agustus dan September kita di bawah normal, bulan Oktober dan November kita mulai muncul warna kuning yang menunjukkan bahwa hujan di wilayah Indonesia mulai normal, walaupun juga kita lihat di bulan November itu hujan di Pulau Jawa misalkan masih di bawah normal, tetapi hujannya sudah mulai datang dan masuk ke wilayah Pulau Jawa. Menghadapi musim kemarau disertai El Nino, BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah prioritas Indonesia. Sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Saat ini BMKG tengah mengoperasikan OMC di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan serta BNPB. Guna memperluas jangkauan mitigasi, BMKG juga menyiapkan posko OMC Pekanbaru untuk menanggulangi karhutla di Riau, serta posko OMC Bandung untuk mengantisipasi kekeringan di Jawa Barat. Langkah strategis ini bertujuan memicu pembentukan hujan pada wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrim. Di samping penanganan karhutla, BMKG juga merancang OMC untuk mengisi waduk dan danau sebagai langkah antisipasi terhadap dampak El Nino. Operasi modifikasi cuaca ini awalnya memang hanya kita gunakan untuk mengisi waduk-waduk, ya, tahun 78, 77, 78 itu. Nah, sampai saat ini juga masih terus kita lakukan, ya, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan potensi awan yang ada di sekitar dan di dalam daerah tangkapan waduk. Ya, kita lihat arah anginnya, kita lihat kelembaban dan sebagainya. Setelah kita semai, maka dia akan memberikan hasil hujan yang lebih banyak, ya, sehingga dia masuk ke waduk, mengairi lahan-lahan sawah sekitarnya dan sebagainya. Nah, ini kita lakukan sampai dengan saat ini. Slide selanjutnya, untuk kebakaran hutan dan lahan, ya, sejak tahun 2016 kita memiliki paradigma baru bagaimana memitigasi, mencegah. Teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup punya data tinggi muka air tanah gambut. Ya, di sana akan kelihatan kapan hutan rawan terbakar. Sebelum terjadi kebakaran, kita lakukan operasi modifikasi cuaca supaya tinggi muka air tanahnya naik. Gambutnya jadi basah, sulit terbakar, bahkan sulit untuk dibakar. Fenomena El Nino bukan sekedar isu kemarau lokal, melainkan siklus iklim global yang berdampak luas pada cuaca dunia, termasuk Indonesia. BMKG mendorong langkah konkret kepada berbagai pemangku kepentingan untuk menekan dampak iklim, terutama pada sektor pertanian, serta sumber daya air dan energi yang sangat bergantung pada pasokan air. Media Tawadu, Serolino Lamba, Daai TV.